Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para peserta pelatihan ruqyah syariah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan materi kita. Tadi kita sudah sampai kepada sebab gangguan jin, ya. Sebab gangguan jin. Ya. Yang pertama adalah syirkul akbar, ya, syirik. Yang pertama syirik. Syirik itu terbagi dua. Pertama syirik akbar, kemudian kedua syirik asgor. Adapun syirik asgor itu yang pertama adalah syirik khaufin, ya, atau syirik khauf, syirik rasa takut, ya. Tadi kita sudah bahas, insya Allah sudah sirna semua ya rasa takutnya. Masih ada yang takut, Pak? Bapak-bapak, masih ada yang punya rasa takut? Insya Allah masih. Ibu-ibu masih ada yang punya rasa takut? Ya, sudah paham semua ya. Jadi mulai hari ini tidak ada yang boleh takut sama setan. Ya, kalau nampak setan maka kejar dia, tangkap. Ya, tangkap, cincang. Nah, kalau keyakinan, keberanian ini sudah ada di dalam hati Bapak Ibu, maka pulang dari sini tidak akan ada setan yang berani memunculkan diri. Kenapa selama ini kita sering lihat-lihat mereka? Karena mereka tahu bahwa kita takut sama mereka, sehingga mereka berani untuk menunjukkan dirinya. Tapi ketika mereka tahu bahwa kita berani, maka mereka tidak akan pernah berani menunjukkan dirinya, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, syirik berikutnya pertama tadi syirik khaufin, kemudian syirik mahabbah, syirik cinta, ya, cinta. Kenapa kita mencintai? Ya, pertanyaannya itu. Kenapa Bapak Ibu mencintai? Ibu cinta Bu? Cinta nggak sama suaminya, Bu? Enggak kata ibu-ibu. Beneran ini. Kenapa Ibu cinta sama suami? Atau kenapa Ibu cinta nggak sama anak-anaknya? Cinta. Ya, kalau bilang cinta sama bapak malu bilangnya. Nanti ajalah di rumah, kan gitu. Cinta nggak Bu sama anaknya, Bu? Bapak-bapak sama anaknya cinta nggak, Pak? Kenapa Bapak cinta sama anak Bapak? Hah? Kenapa Bapak cinta sama anak Bapak? Karena Allah. Terus ibu-ibu, kenapa ibu-ibu cinta sama anak ibu? Ya, atau Pak, kalau bapak biasanya nggak malu nih, cinta nggak sama istrinya, Pak? Cinta itu, Bu. Walaupun seumur hidup belum pernah ngomong, sekarang udah ngomong nih, ya. Nah, itulah bagusnya ikut pelatihan ruqyah syariah, kan gitu. Kejujuran itu akan tampil, kan. Sekali lagi, Pak, cinta nggak sama istrinya, Pak? Cinta. Oke, kenapa bapak-bapak cinta sama istrinya? Nah, betul Bapak. Karena butuh. Jadi cinta itu hadir karena butuh. Bapak mencintai istri Bapak. Kenapa? Karena Bapak membutuhkan istrinya. Kalau udah nggak butuh, apa yang terjadi? Hah? Cari lagi, Pak. Ya, kalau laki-laki boleh 4 ya. Ibu-ibu harus sabar. Ya, makanya harus selalu tampil apa? Selalu tampil yang menyenangkan bagi suami. Ya, jangan sampai suami mulai berkurang, ya. Jadi cinta itu hadir karena butuh. Sudah? Makanya Bapak, saya tanya, Pak, kira-kira Bapak lebih cinta kepada istri waktu pertama kali nikah atau sekarang? Hah? Bener. Jujur nggak nih? Hah?
Lebih cinta waktu pengantin baru atau sekarang, Pak? Sekarang. Normalnya seharusnya kita punya ibu misalkan. Cinta nggak sama ibunya? Bapak cinta nggak sama ibu bapak? Cinta? Beneran? Ibu-ibu cinta nggak sama ibunya? Sama orang tua yang melahirkan, cinta? Sudah. Kemudian ketika kita masih kecil, ya, kita mencintai ibu kita. Hari ini kita mencintai mereka juga. Kira-kira lebih besar mana? Cinta ketika kita masih kecil atau sekarang? Hah? Hah? Secara normal, normalnya harusnya kita lebih cinta kepada orang tua kita ketika kita masih kecil atau hari ini ketika mereka sudah mulai beranjak tua. Hah? Hari ini. Ya, kalau dia semakin tua ya. Karena kalau waktu masih kecil dulu, ya, kita mencintai mereka karena kita butuh apa? Butuh uang jajan, butuh uang sekolah. Hari ini mereka sudah mulai tua, sudah tidak lagi ngasih uang jajan sama kita, malah kita yang mengeluarkan mereka uang jajan. Nah, sekarang pertanyaan, lebih cinta dulu atau sekarang, Pak? Hah? Lebih cinta sekarang atau dulu? Beneran nih? Hah? Hari ini kan banyak orang kalau udah ibunya udah tua, ya ketimbang nyusahkan telah taruh di pantai jompo aja. Betul nggak? Ya, tapi kalau orang beriman harusnya secara normal, semakin orang tuanya semakin tua, maka dia semakin cinta atau semakin tidak? Hah? Semakin? Harusnya semakin cinta, semakin sayang. Bapak rasakan kalau bapak normal, kalau ibu normal, semakin tua orang tua kita, maka kecintaan kita kepada mereka akan semakin besar. Betul? Betul. Begitu juga sama istri. Ya. Istri itu semakin muda semakin enggak, Deng. Semakin lama semakin dicintai, harusnya secara normal. Jadi kalau Bapak Ibu, ya, setelah nikah bertahun-tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, ada percekcokan kemudian bercerai. Padahal harusnya semakin tahun semakin cinta. Betul? Karena semakin mengerti apa yang diinginkan istri dan semakin mengerti apa yang dibutuhkan oleh suami, semakin saling memahami. Harusnya semakin cinta, kok malah bercerai. Kenapa bisa bercerai? Karena ada setan yang merusak cinta yang ada dalam hati kita. Betul, Pak? Setuju? Ibu-ibu setuju? Makanya kalau ibu-ibu sama bapak-bapak sering bertengkar, sudah, itu menandakan bahwa hatinya sudah dibelit sama tipu daya setan, sehingga rasa cinta yang harus semakin lama semakin bersemai, tapi malah semakin lama semakin meredup. Seperti itu. Nah, ini indikasi seperti itu, ya. Kemudian ketika bapak, ya, berada di rumah bersama orang-orang yang dicintai, baik anaknya atau istrinya, kemudian ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian bapak tidak bersegera ke masjid. Lebih cinta kepada istri atau lebih cinta kepada Allah? Hah? Ketika ada suara azan ini, kita lagi apa ini? Lagi kumpul-kumpul sama keluarga ini. Lagi kumpul sama keluarga, sedang bakar-bakar kan gitu. Ada anak, ada cucu dan lain sebagainya. Kemudian azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian bapak masih asik memanggang balik-balik, kan? Sampai akhirnya mereka sholat berjamaah selesai, baru kita ke masjid. Orang sudah bubar semua. Lebih cinta kepada Allah atau cinta kepada keluarga? Lebih cinta kepada keluarga. Ya, ketika kita melakukan hal itu, maka kita melakukan syirik kecil. Sudah, lebih taat kepada keluarga, lebih sayang kepada keluarga ketimbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mulai hari ini
Kecintaan kita hanya kepada Allah. Kecintaan kita kepada harta boleh, cinta kita kepada bangunan rumah kita boleh, cinta kita kepada istri boleh, kepada anak boleh, tapi tidak boleh melebihi kecintaan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi kalau konsep ini sudah kita pahami, insya Allah ya tidak ada yang kita khawatirkan. Ya, tidak akan ada yang membuat kita sedih, tidak akan ada yang membuat kita kehilangan, seperti itu. Berikutnya syirkut ta'ah. Syirkut ta'ah tadi seperti tadi, ketika ada suara adzan, ya, kemudian dia tidak bersegera untuk memenuhi panggilan Allah, atau dia sedang kerja, ini yang satpam ya, atau yang bekerja di perusahaan. Ya, ketika dikomandangkan suara adzan, kemudian ternyata kita masih sibuk dengan pekerjaan kita, ya, berarti kita lebih taat kepada makhluk, taat kepada bos kita, takut dipecat dan lain sebagainya. Ya, itu syirik ketaatan. Kemudian syirkut doa, ya, berdoa tidak kepada Allah, ya, mintanya kepada makhluk. Salah satu mintanya kepada dukun atau ke paranormal atau ke orang pintar dan lain sebagainya. Itu jatuh kepada syirkut doa, ya, syirik doa. Ya, harusnya kita minta hanya kepada Allah. Nah, inilah sebab-sebab masuknya syaitan. Jadi siapa yang melakukan syirik besar ataupun dia melakukan syirik kecil, ya, maka ada celah syaitan masuk. Jadi Bu, ketika ibu datang ke sini ada rasa takut di dalam hatinya, ya, itu memungkinkan syaitan bisa masuk. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya karena anarkisme syaitan. Yang kedua ini, ya, kadang-kadang syaitan itu memasuki tubuh manusia hanya karena ingin menzolimin, ingin menyakitin. Ya, betapa banyak orang yang sakit, ya, sakit, dia menderita sakit disebabkan karena jin. Ya, disebabkan karena jin. Ya, kemarin ada yang datang ke rumah, dia manajer di Bank Mega, manajer di Bank Mega, kakinya busuk. Kakinya busuk, kemudian dibawa ke rumah sakit. Oleh rumah sakit divonis darahnya itu tidak mengalir di kakinya itu, sehingga obatnya hanya satu, diamputasi. Ya, kalau dokter kan seperti itu ya, kalau nggak bisa udah dipangkas saja, amputasi. Saya tanya, kalau darah, secara logika kalau darah nggak ngalir, kira-kira ini kalau dicubit terasa nggak Pak? Nggak terasa, karena darahnya nggak ngalir, udah mati dia kan. Nah, tapi ini sakit dia, dicubit, kemudian kakinya juga masih bisa digerak-gerakkan, berarti bukan. Nah, maka kita rukyah. Ternyata ketika dirukyah reaksi, dan jinnya itu tepat di kakinya, membuat kakinya busuk. Ya, membuat kakinya busuk. Ketika datang itu busuk. Ya, seperti itu. Ya, sekarang lagi mendalami terapi, insya Allah. Nah, kalau dia benar-benar serius, ya, kemudian dia ikuti konsep kita semua, insya Allah bisa disembuhkan. Karena itu memang perbuatan setan, ya, anarkisme setan. Kemudian berikutnya jin keturunan. Kadang kita nggak pernah berhubungan dengan jin, tapi ternyata bapak kita atau bapaknya bapak kita atau bapaknya kita, nenek moyang kita dulu, ternyata adalah seorang paranormal, pernah melakukan hubungan perjanjian dengan jin, sehingga kita adalah keturunan mereka mendapatkan titisannya, sudah berada di tubuh kita. Nah, seperti itu. Ya, ini jin namanya jin saka, jin keturunan. Di Malaysia itu orang yang sakit, ya, rata-rata itu karena jin saka. Di Malaysia kebanyakan karena jin saka, jin keturunan, seperti itu. Dan kita juga ya, di Indonesia juga sangat banyak sekali jin keturunan ini. Makanya nanti insya Allah kita ada sesi memutus ikrar perjanjian dengan jin saka, sehingga nanti kita ke bawah itu udah nggak kena. Kalau kita ke atas ya biarlah mereka, seperti itu ya. Karena jin keturunan. Kemudian menyerupai setan, hobinya menyerupai setan, makan pakai tangan kiri, berdiri, ya, nggak bagi-bagi lagi. Ya, atau tidurnya telungkup. Kemudian sukanya tidur habis subuh. Habis subuh itu tidurnya setan ya. Kalau kita suka tidur habis subuh, berarti kita termasuk menyerupai setan dan memungkinkan setan masuk ke tubuh kita. Ya. Kemudian laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, itu juga setan. Ya, atau pangkasnya yang naik-naik itu.
itu juga menyerupai setan, ya, dan lain sebagainya, ya. Kemudian kebodohan dan kelalaian, ya, kebanyakan masuk juga karena lalai dari mengingat Allah, lalai dari menyebut asma Allah, lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwanya sedang kosong, makanya setan bisa masuk, ya. Kemudian ain, tatapan hasad. Ada orang-orang yang dikasih kelebihan sama Allah, ketika dia melihat sesuatu kemudian dia puji atau dia ejek, maka sesuatu itu akan hancur. Ya, seperti kita misalkan punya anak kecil, kemudian dia melihat anak kita, ih lucu kali anaknya, cantik kali anaknya, maka besoknya anak kita sakit. Nah, itu ada orang yang dikasih kelebihan sama Allah, ain. Nah, itu zaman Rasulullah. Kalau hari ini itu ain ini dicari, artinya dibuat ritual-ritual untuk mendapatkannya. Sehingga kalau dia sudah tidak suka sama kita, itu tinggal dia memandang kita dengan tatapan yang dengki, ya, itu kereta kita itu bisa jatuh seperti itu, ya, ain. Dan ini sangat berbahaya sekali. Kemudian runtuhnya benteng hati, ya, runtuhnya benteng hati. Artinya setiap hari kan kita selalu diperintahkan sama Rasulullah itu untuk melakukan benteng, ya, benteng pada diri kita. Sholat 5 waktu, kemudian qiyamul lail, kemudian sedekah, kemudian amalan-amalan sunnah, zikir, baca Al-Quran dan lain sebagainya, itu benteng kita. Ketika itu runtuh, maka setan bisa masuk dengan mudah sekali, ya. Kemudian ibadah yang menyelisihi sunnah, melakukan ritual ibadah tidak ada contohnya dari Allah dan Rasulnya. Ya, saya kasih tahu rumusnya. Kalau orang melakukan ibadah, ya, seseorang yang melakukan ibadah yang tidak bersumber dari Allah dan Rasulnya, berarti bersumber dari setan. Siapa yang melakukan ibadah yang sumbernya dari setan, maka dia bersekutu dengan setan. Siapa yang bersekutu dengan setan, maka dia adalah temannya setan. Setan berada dalam tubuhnya, ya. Makanya orang-orang yang senantiasa melakukan ritual-ritual ibadah yang tidak ada contohnya dari Allah dan Rasulnya, bisa dibuktikan bahwa dalam tubuhnya banyak setan, ya. Salah satu contoh, zikir sampai puluhan ribu kali, atau disuruh zikir cuman nyebutnya Allah saja, Allah 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 Allah. Ada nggak, Pak? Ada, ya. Allah 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 Allah, sama seperti orang nyebut saya eri gitu. Itu harusnya kan ada penyebutan. Kalau anak saya manggilnya Abi, kan gitu. Atau kalau orang manggilnya Pak, misalkan namanya Yusuf, manggilnya kan Pak Yusuf atau Ustadz Yusuf, ada penyebutan di belakangnya, ya. Kalau anak kecil tiba-tiba manggil Sob, sini, marah nggak kira-kira ibu-ibu? Ada anak kecil manggil saya Eri, sini Ri, katanya gitu. Itu kan penghinaan, ya. Sama kita juga, kita makhluk menyebut langsung Allah 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 Allah. Harusnya ada tambahan pujian seperti Subhanallah. Apa artinya? Maha suci Allah, atau Allahu Akbar, Allah Maha besar, ya. Ada embel-embelnya. Sama macam kalau kita udah kuliah aja, udah S1, pengennya ditulis di, kalau biodatanya apa Ustaz? Oh, biodata saya Eri Abdurrahim SPDI MA misalnya. Kalau orang nulisnya cuman nggak ditulis, cuman Ustaz Eri Abdurrahim, nah Ustaznya marah, kok titel saya nggak ditulis? Itu baru titel, ya kan? Ini Allah. Nah, dihinakan sama mereka seperti itu, ya. Ini amalan-amalan yang menyelisihi sunnah. Maka lihat, mulai hari ini sudah mulai kita lihat ibadah kita ini sesuai sunnah enggak. Kalau tidak sesuai sunnah, maka sesuai dengan setan, ya, cara-cara setan seperti itu. Kemudian dikirim tukang sihir, artinya disihir, dan ini sangat banyak sekali. Sihir itu ada berbagai macam. Ada sihir perceraian. Sihir perceraian ini yang menyebabkan rumah tangga itu panas hingga akhirnya suami istri bercerai, ya. Seperti itu. Sudah nikah selama 16 tahun, selamanya harmonis, tiba-tiba bercerai dan lain sebagainya. Ada sihir jomblo, ya. Sihir penghalang pernikahan, susah nikahnya. Ada sihir mahabbah, sihir cinta. Seseorang disihir, diembus agar dia
membenci semua. Misalkan yang disihir perempuan, maka perempuan itu akan membenci semua laki-laki kecuali satu orang, si penyihir itu. Sudah? Nah, kemudian yang keempat, sihir mahabbah ini bisa juga dilakukan oleh istri. Istri mendatangi si dukun untuk menyihir suaminya agar suaminya cinta kepada dia dan tidak cari wanita kedua. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya, keempat, ada sihir nadhab, sihir pendarahan. Seorang wanita yang sulit hamil, yang mandul, itu biasanya sihirnya masuk sihir pendarahan ya. Kalau sudah mulai hamil, keguguran, hamil lagi keguguran, misalnya seperti itu ya. Sihir pendarahan ini biasa terjadi kepada wanita. Kalau laki-laki nggak ada sihir pendarahan ya. Kalau laki-laki nggak ada pendarahan, perempuan yang ada. Kemudian berikutnya ada sihir namanya sihir gila. Jadi seseorang disihir supaya dia gila, mendengarkan bisikan-bisikan yang sebenarnya tidak ada, melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Akhirnya otak ini dibuat capek, gila, masuk rumah sakit jiwa akhirnya. Nah, kalau dia pengobatannya tidak tepat, maka akan jadi gila selamanya. Ya, akan jadi gila selamanya. Dan ini kebanyakan orang-orang yang gila yang di rumah sakit jiwa itu berawal dari sihir gila ini. Awalnya dari pendengaran itu. Kemudian halusinasi. Dia melihat sesuatu, melihat orang itu seolah seseorang itu mengejek dia atau seseorang itu mengancam dia sehingga dia ketakutan terus. Seperti itu. Kemudian ada sihir bisikan. Sihir suara pendengaran. Ya, dan lain sebagainya. Ada beberapa sihir itu masuknya level 2. Kalau kita pelatihannya selama 3 hari 3 malam, insya Allah masuk ke situ. Pembahasannya bagaimana cara menghancurkannya dan lain sebagainya. Kalau cuma 1 hari ini ya kulit-kulitnya aja lah. Yang penting tahu dulu. Kemudian ritual pengisian ilmu hitam. Bapak atau ibu dulu pernah belajar bela diri kemudian diisi. Atau bapak ibu dulu pernah melakukan zikir-zikir, ya, zikir-zikir tertentu untuk mendapatkan hikmah misalkan, supaya bisa melihat menerawang, atau supaya bisa lihat jin dan lain sebagainya, atau supaya kebal, supaya kalau orang main bola biasanya supaya kakinya keras, jadi kalau nendang kenceng, atau kalau orang main poli biasanya taruh di tangan ilmunya supaya ketika nyemes itu kuat dan lain sebagainya. Ritual-ritual pengisian ilmu hitam. Jangan silap Pak, jangan silap. Banyak orang yang menyangka bahwa ritual pengisian ilmu hitam yang dulu pernah dia lakukan kemudian dia bertobat, dia tinggalkan, jin itu keluar begitu saja. Tidak. Ya, tidak. Jin itu nggak mau keluar kalau nggak dipaksa atau kalau nggak dibunuh dia. Seperti itu. Kenapa? Karena dia udah enak dalam tubuh kita. Apa yang kita makan dia ikut makan, apa yang kita minum dia ikut minum, kan gitu. Berikutnya, syahwat, marah sekali, sedih sekali, atau takut sekali. Jadi ketika dalam kondisi marah sekali, itu memungkinkan setan masuk. Kemudian dalam keadaan sedih sekali, memungkinkan setan juga masuk. Makanya bapak ibu yang masih sering was-was, ketakutan, sering cemas, sering sedih, yang berlebih-lebihan, itu dari setan. Ya, itu dari setan. Seperti itu, ya. Kemudian takut, makanya ada kadang-kadang orang kalau keluarganya meninggal akhirnya kerasukan kan? Ya kan? Nah, itu kenapa? Karena dia dalam keadaan sedih sekali, bercampur antara sedih dan marah. Seperti itu. Nah, makanya yang bisa selamat adalah orang yang beriman kepada Allah. Kemudian sering ke dukun. Ya, sering ke dukun juga menyebabkan dia kerasukan jin. Karena tidak mungkin dukun tidak memasukkan jin kepada pasiennya, pasti. Ya, pasti. Ya, dia akan memasukkan jin ke tubuh pasien. Bisa jadi nanti dibawakannya bekal. Tolong ini ditanam sebagai pagar. Nanti kita tanamlah di sudut-sudut rumah kita. Ya kan, bisa jeruk purut atau telur bebek dan lain sebagainya ditimbun di dalam rumah kita dengan alasan untuk pembentengan. Padahal itu adalah untuk mengikat jin. Jadi jin yang kita ikat di situ, ya akhirnya dia tidak bisa kemana-mana. Akhirnya ganggu kita. Berikutnya, ciri-ciri dukun. Karena kita bicaranya dukun, kita kasih tahu ciri-cirinya apa. Karena hari ini orang banyak tertipu. Dia kira dukun, ternyata dia kira ustadz, ternyata dukun. Hafal Quran kok ustadz, katanya. Hafal Quran. Gimana pengobatannya? Ya dengan ayat-ayat Al-Quran, ustadz. Nanti paling kita pulang dibawakan jeruk purut.
ya, itu namanya ustadz dukun, ya, seperti itu. Nah, ini ciri-cirinya yang tidak bisa dielakkan sama dukun manapun, walaupun dia berpakaian kiai, ya, dia tidak akan bisa mengelak dari ciri-ciri berikut ini. Ibu perhatikan, ya, kalau dia mengaku ustadz, pegang tasbih besar, sorbannya sebesar tampah misalkan, atau jubahnya panjang, lebih panjang dari saya, jenggotnya lebih panjang lagi, kemana-mana bawa tasbih, selalu memulai doanya dengan subhanallah dan lain sebagainya. Tapi kalau dia melakukan ini, maka dia dukun. Pertama, menanyakan nama pasien dan nama ibunya. Harusnya yang ditanyakan nama pasien dengan nama bapaknya, karena bin, ya, tapi dia menanyakan nama ibunya. Berikutnya, meminta salah satu dari beberapa benda bekas yang pernah menempel dalam diri pasien, termasuk foto, ya, termasuk foto, dia minta foto untuk diterawang, ya, seperti itu. Saya pernah ditelepon dari Hong Kong. Ketika saya di Malaysia, saya ditelepon dari Hong Kong. Kemudian si akhwat tadi itu bercerita, Ustadz, saya dulu pernah berobat, saya punya sakit. Dia kan pertama mengeluhkan semua penyakit-penyakitnya kan. Kemudian dia bilang, saya dulu pernah berobat melalui perantaraan abang saya kepada seorang ustadz. Dia hafal Al-Quran di Jawa Timur, ya, dekat kampung saya pula itu. Dia bilang, cara pengobatannya gimana, Bu? Dia minta foto, Ustaz. Oke. Cuman fotonya foto nggak pakai baju. Ya, jadi akhwat itu disuruh ngirim foto tanpa busana sedikit pun. Ya, tidak hanya satu tapi dari seluruh sisi. Ya, si akhwat ini karena pengen sembuh, nggak apa-apalah. Ya kan, toh dia ustadz gitu kan, hafal Al-Quran, dikirim. Nah, setelah dikirim, ternyata si ustadz itu bilang, oh ternyata nggak cukup dengan foto, ya, penyakitnya belum bisa sembuh, kirim video dalam keadaan tidak berbusana. Maka disitulah baru nalarnya nyambung, oh ini udah nggak betul, ya, tapi udah kadung fotonya dikirim semua kan melalui WhatsApp, nanti seperti itu. Maka hati-hati, walaupun dia seorang ustadz, hafal Al-Quran loh itu. Maka saya bilang sama akhwat tadi, yang hafal Al-Quran itu setannya. Kalau setannya keluar dari tubuh dia, hilang hafalannya itu. Nah, seperti itu ya. Berikutnya, terkadang meminta hewan dengan kriteria tertentu untuk disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, ya, padanya kemudian dilemparkan ke tempat tertentu atau dibuang di tempat-tempat tertentu. Ya, ayamnya hitam semua atau putih semua, seperti itu ya. Kemudian menuliskan dan meminta tidak dapat menuliskan mantra yang tidak dapat dipahami berupa huruf terputus-putus ditulis di kertas ya. Atau kadang ada juga yang nulisnya betulan ayat kursi ditulis, tapi dia nulis itu medianya tinta yang sudah dicampur dengan darah haid misalkan, atau dengan kotoran anjing atau kotoran babi. Cuman yang tidak tulis Al-Quran. Makanya hati-hati, walaupun dia nulisnya di kertas, betul-betul tulisan ayat-ayat Al-Quran, tapi jangan mau. Ini ciri-ciri dukun. Ya, kalau kita pulang dibekali ini, bawa ini, nanti tempel di dinding. Itu menandakan bahwa dia dukun, walaupun dia hafal Al-Quran. Ya, itu menandakan. Berikutnya, memakai isim atau tulisan Arab berupa mantra, bahkan Al-Quran yang ditulis sungsang, ditulis terbalik. Kalau ini gampang sekali kita memahaminya ya. Berikutnya, menyuruh pasien untuk mengurung diri di suatu ruangan yang tidak dimasuki sinar matahari untuk beberapa waktu tertentu. Disuruh menyepi atau disuruh menyendiri dalam waktu tertentu ya. Berikutnya, menyuruh pasien untuk tidak menyentuh air untuk beberapa waktu. Jadi nggak wudu, kalau junub ya nggak mandi junub. Atau ada orang, saya pernah nanganin anak SMP Pak, kelas 3 SMP. Dia belajar salah satu ilmu bela diri di sekolah dia karena salah satu ekstrakurikuler. Cuman si anak ini, saya nggak tahu apakah memang kurikulumnya gitu atau memang anak ini aja nyari-nyari kan gitu. Akhirnya dia melakukan ritual-ritual untuk pengisian tenaga dalam. Nah, salah satu syaratnya, ada 2 syarat. Pertama, syaratnya dia nggak boleh mandi, nggak boleh nyentuh air. Jadi alergi dengan air. Kemudian yang kedua, dia disuruh untuk membangkang kepada kedua orang tuanya. Ya, itu persyaratan-persyaratan dari setan. Ya, berikutnya, memberi sesuatu kepada pasien untuk ditimbun di dalam tanah, di dalam rumah atau ditempel di rumah. Apapun
apapun bentuknya Bu, baik itu jarum, pisau Inggris, atau tulisan-tulisan ditempel-tempel di rumah itu, atau ditimbun-timbun di keliling rumah, ya digali kemudian ditimbun, apapun bentuknya. Kalau sudah menjulur kepada ini, ya ditimbun di dalam tanah atau ditempel-tempel itu dukun. 100%. Ya, 100% dukun. Walaupun berpenampilan kiai atau berpenampilan ustadz, atau bahkan orang manggilnya ustadz atau manggilnya kiai, bahkan jadi imam masjid lagi, dia dukun, ya. Kemudian memberi pasien beberapa kertas untuk dibakar dan mengeluarkan asapnya, jadi asapnya tuh dihirup. Ya, hati-hati yang ngerokok. Kami pernah kejadian nyata ini ketika sedang meruqyah, jinnya bereaksi. Habis itu apa kata jinnya? Oh, nikmat sekali katanya. Kami tanya, apa? Kenapa kamu bilang nikmat sekali? Iya, ada yang ngasih makan saya di luar. Siapa itu yang ngerokok itu katanya? Dia bilang gitu. Kenapa rupanya? Iya, asap rokok itu adalah makanan kami yang paling lezat katanya. Iya, makanya Bapak perhatikan orang ke dukun. Dukun itu mesti persyaratannya nggak tinggal apa? Rokok. Sajen-sajen itu coba perhatikan, sajen-sajen yang sering daki gunung, kan banyak sajen sesaji itu. Yang tidak pernah nggak ada di situ apa? Rokok. Maka rokok itu adalah makanan setan. Siapa yang merokok berarti? Saya nggak bilang ya. Ya, memberi pasien kertas untuk dibakar atau mengeluarkan asap, ya. Kemudian berkomat kamit dengan kata-kata yang tidak dipahami. Jadi ketika membaca komat kamit itu, baca mantra, kalau Bapak menemukan seperti itu, suruh dia mengeraskan suaranya. Ya, kalau dia nggak mau mengeraskan suaranya, berarti dia dukun. Ya, tolong Pak, suaranya dikeraskan Pak, jangan pelan-pelan. Alah, kamu kualat kamu nanti. Itu menandakan dia dukun. Ya, berikutnya, terkadang si penyihir memberitahu pasien nama dan kampung halaman pasien tersebut serta masalah yang akan ditemukannya. Jadi sebaik kita datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sebaik duduk langsung dia bilang, nama kamu Ahmad kan? Iya Pak. Tinggalnya di jalan apa? Jalan Laksana nomor 55L kan? Iya Pak. Kamu sering sakit perut ya? Iya Pak. Kepalanya ya, disebutkannya semua. Ya kan? Nah, ini ciri-ciri dukun. Ya, ciri-ciri dukun, bisa nerawang dia. Berikutnya, meminta mahar atau tarif tertentu. Jadi sebelum ketika datang itu sudah nego tarif, ada apanya? Ada maharnya. Maharnya 557.000. Nggak boleh dilebihkan dan nggak boleh dikurangin. Karena ini mahar persyaratan dari setan. Ya, ada maharnya. Berikutnya, memakai mediasi manusia atau mentransfer penyakit ke hewan. Ya, ini bisa disembuhkan. Besok datang lagi ke sini bawa kambing. Ya, supaya penyakit kanker ini kita pindahkan ke kambing. Cuman syaratnya kambingnya harus kambing yang setiap hari dari kecil dimandikan dengan air zam-zam misalnya. Ya, kira-kira ada nggak? Nggak ada. Karena ini memang persyaratan yang menyulitkan. Biasanya kalau dukun sudah nyebut-nyebut gitu, itu dukun materialistis. Kenapa? Nanti akhirnya dia bilang, kalau ibu nggak bisa cari ya sudah biar saya nyarikan, insya Allah ada. Dia bilang gitu. Harganya cuma mahal, 4,5 juta. Ya, padahal tinggal ngambil di tetangganya cuma 300.000 kan itu. Habis itu ditransfer. Setelah dia transfer, dia bilang sama pasien, nanti kalau kambing ini selama 40 hari mati, maka insya Allah penyakitnya sembuh. Tapi kalau nggak mati, berarti ibu perlu bawa kambing yang lebih besar lagi. Ya, ini si dukun ini 2 tahun aja peternakan kambingnya sudah banyak itu. Ya, tiap hari orang datang dengan kambing. Bodohnya kita mau. Ya, dan orang yang mau ini bukan sedikit, banyak. Lebih senang lagi. Ya, daripada di ruqyah dia lebih mending ke dukun bawa kambing. Kan gitu. Masya Allah ya. Kemudian mengeluarkan jin dengan jin lagi. Jadi si ustadz ketika meruqyah dia kerasukan dulu. Ya kan? Akhirnya dia berperang lah melalui apa? Kayak tim pemburu hantu itu. Jadi dari jauh dia. Ya, itu ciri-ciri dukun. Ya, dia kerasukan dulu ketika dia mau nerapi. Berikutnya, menyuruh mandi
dengan bunga 7 rupa, mandi dari air di 7 sumur, mandi dari air di 7 mata air yang berbeda, atau bahkan 7 lautan. Ya, capek deh. Ya kan? Kalau udah katanya mandi dengan 7 masjid, mandi dengan 7 sumur, mandi dengan 7 bunga, mandi dengan 7 apa, 7 apa, 7 apa, itu dukun. Ya, pasti dia dukun, dan itu termasuk ritual kesyirikan. Ya, jangan mau ditokoi sama dukun. Berikutnya memberi amalan wirid overdosis ribuan hingga puluhan ribu, misalkan ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya rozak, dan lain sebagainya. Ya, harus wajib. Ya. Kemudian berikutnya melakukan pelecehan seksual, semisal memandikan pasien di tempat khusus. Ya, suaminya nggak boleh masuk. Yang boleh masuk hanya pasien dengan si dukun dimandikan. Ya, ini termasuk pelecehan seksual ya. Seperti mungkin yang dilakukan oleh yang dulu sempat heboh dukun AS ya. Pasiennya suruh telanjang, kemudian diarak, ditimbun. Nah, setelah itu ternyata dia bunuh. Ya, untuk diambil air liurnya, seperti itu. Ya, termasuk pelecehan seksual tadi ya, foto tadi. Ya, foto itu termasuk. Berikutnya ciri-ciri gangguan jin. Ada lebih dari 50 ciri gangguan jin. Kalau seseorang merasakan ada 10 saja, bukan 10% dari 50, berarti 5 saja dari indikasi orang di dalam tubuhnya ada jin, maka dia sudah layak untuk diterapi ruqyah. Pertama, gangguan secara psikis, ya, gangguan emosi tidak stabil, gampang marah, gampang tertekan, gampang sedih, pokoknya gampang lah semuanya. Berikutnya, ragu, sering was-was, cemas, penakut, paranoid. Paranoid ini ketakutan terus, tidak fokus, kemudian pelupa akut. Bi, nanti belikan minyak goreng ya Bi, habis sholat. Ya, insya Allah pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah, Nabi minyak goreng, oh lupa, balik dia. Balik sampai ke Indomaret, nasurin Indomaret, beli apa? Beli roti. Lupa dia beli apa tadi ya. Balik lagi ke rumah. Mana Bi minyaknya? Oh ya lupa. Ini kok beli roti, balik lagi ya. Itu udah akut itu. Gawat. Perlu diruqyah hal itu, seperti itu ya. Kemudian gangguan pada ibadah, tidak khusyuk. Susah untuk khusyuk, itu susah. Ya. Tapi jangan gara-gara nggak khusyuk takbirnya jadi diperbanyak. Allah. Itu setan juga. Ya, was-was setan itu ada. Ya, kalau Bapak sholat di Al-Manar itu ada orang yang kebiasaannya seperti itu. Cuman gimana kita mengingatkannya? Jadi sebelum takbir dia asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Terus sampai entah berapa kali itu. Kita yang di samping dia sampai nggak khusyuk ya kan? Seperti itu. Nah, jadi itu termasuk gangguan setan. Lupa rakaat sholat Pak. Ini udah lakukan 4 rakaat atau 5 rakaat ini. Ya, saya dulu di pesantren pernah kejadian sholat asar 6 rakaat. Ustadznya, makmumnya sudah subhanallah semua ini. Subhanallah. Ustadznya tetap berdiri aja, teguh aja dia berdiri. Akhirnya semua santri juga berdiri. Ya, nah, dikebut terus sama ustadznya lagi. Ini udah rakaat yang kelima ini. Habis itu ustadznya nggak tahiyat lagi, naik lagi dia yang ke-6. Semuanya udah subhanallah nih, subhanallah semua, termasuk saya. Ya, tapi ustadznya tetap teguh berdiri. Dia anggap bahwa itu rakaat yang keempat. Ya, sampai saya akhirnya nggak tahan, saya membatalkan diri. Ya, nggak nahan ketawa. Saya ada beberapa orang yang batal itu. Ya, ustadznya keterlaluan. Masa lupa sampai 6 rakaat. Kemudian berikutnya malas ibadah, senang bermaksiat. Ya, hati-hati yang sulit melakukan ritual ibadah, malas untuk melakukan ibadah, itu setan. Ya, itu indikasi bahwa dalam tubuh kita ada setan. Ya, dan malas, senang kalau suruh bermaksiat, senang sekali. Ya kan? Nah, kemudian sesak napas saat baca Al-Quran. Berikutnya, gangguan psikis jiwa, melihat penjelmaan makhluk jin. Orang yang bisa lihat jin bukan karena dia wali Allah, tapi karena dia wali setan.
Ya, ada yang menjadi perantara dalam tubuhnya. Bukan wali setan, tapi dalam tubuhnya ada setan. Jadi setan itu akan menjadi penjembatan sehingga dia bisa melihat setan yang lain. Seperti itu. Makanya anak-anak indigo itu karena dalam tubuhnya ada setan. Ya, anak-anak yang bisa lihat jin karena dia dalam tubuhnya ada jin. Seperti itu. Nah, biasanya anak indigo itu ketularan dari orang tuanya. Biasanya jin saka. Ya, bapak atau mamanya pernah melakukan ritual-ritual pengisian ilmu hitam, atau nenek-nenek moyangnya dulu punya apa? Ada yang paranormal atau dukun yang menitiskan ke anak keturunannya, akhirnya ke anak kita, dan anak kita bisa melihat jin. Ya, jadi terapinya bagaimana? Bukan anaknya, tapi bapak dan mamanya diruqyah dan anaknya juga. Ya. Bapak dan mamanya diruqyah dan anaknya juga dibersihkan semua. Kalau anaknya saja tidak bisa, ya harus bapak dan mamanya juga. Paham ya Bu? Melihat jin, makhluk jin. Kemudian mendengar bisikan, disuruh bunuh diri, disuruh loncat. Kemudian dejavu itu tahu? Bapak-bapak sekarang di sini seolah-olah, loh saya dulu kan pernah ikut pelatihan gini nih, merasakan kalau dulu pernah kejadian. Ustadznya juga Ustadz Eri sama pakai baju putih gitu. Nah, itu tanda-tanda ada jin dalam tubuhnya, dejavu. Mampu meramal dan membaca pikiran orang. Kalau lihat orang, dia tahu orang ini ada gelagat tidak baik. Seperti itu, ya. Bunuh diri ini banyak sekali. Kemarin ada Cina mu'alaf ruqyah ke saya. Yaitu kerjanya kalau sudah kerasukan mau naik ke lantai 3, mau loncat dari lantai 3. Kemudian ada juga seorang ahli farmasi di salah satu rumah sakit terbesar di Medan, ya, rumah sakit negeri terbesar di Medan. Dia ahli farmasinya, ruqyah sama saya. Dia terkena sihir perceraian dan sihir ada namanya sihir pembunuhan ya. Ada sihir itu memang dihembuskan untuk membunuh. Jadi dia kalau lagi kumat itu pisau itu mau dicucukkan gini Pak sama dia. Pisau, mau lihat pisau, gunting, apapun mau dia ambil, dia cocokkan ke dirinya sendiri. Ya, setelah diterapi beberapa kali alhamdulillah sudah berkurang. Cuman beliau belum ikut pelatihan. Kalau dia belum ikut pelatihan tidak bisa 100%. Ya, saya katakan kalau dia tidak ikut pelatihan ruqyah dia tidak akan bisa. Saya sudah anjurkan beberapa kali tapi sampai sekarang belum dia penuhin seperti itu. Kemudian depresi, linglung, gila, itu juga dari setan. Jomblo menahun, ini termasuk sihir penghalang pernikahan ya. Kemudian sihir perceraian, ya, jadi perceraian itu banyak dari sihir, dari setan. Hati-hati ya. Kemudian galau tingkat akut, melemahnya hati, minder total, sedih berlebih, merasa tertekan, sering menghayal, menyendiri, ya. Kemudian berikutnya gangguan pada fisik, jantung sering berdebar, ya, sering berdebar. Ikut pelatihan ini sudah berdebar-debar jantungnya, itu ciri-ciri ada jin ya. Karena jin itu sudah mulai takut, khawatir dia, sudah terbongkar semua kedoknya soalnya. Ya, yang mau datang ke sini sudah ada ketakutan itu. Ciri-ciri. Sakit menahun tak terdeteksi medis, vertigo, migrain, gangguan telinga, dengung ya, sakit gigi, rambut, rontok, hipertensi. Sakit gigi ini saya pernah menemukan kasus seorang wanita yang dia kalau makan nasi itu kalau makan nasi itu seolah-olah itu di nasinya itu ada pasir aja, kertek perasaan dia. Nah, itu salah satu gangguan setan, sihir ya. Nah. Kemudian hipertensi, jantung bocor, jantung koroner, paru-paru basah, kanker darah, eksim, pengapuran, belvasi, kemudian stroke, asam urat, sakit pegal, yang jika ini terjadi dan dalam medis tidak ditemukan, atau bahkan di medis ditemukan penyakitnya memang misalkan vertigo atau hipertensi atau jantung bocor, memang jantungnya bermasalah ya. Cuman saya sudah katakan tadi bahwa likul lida'in dawain, pada setiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau sudah ditemukan penyakitnya
diobati nggak sembuh, berarti kenapa nggak sembuh? Karena ada ketidaknormalan di situ. Ya, normalnya namanya penyakit diobati sembuh. Vertigo, ya, kok 14 tahun nggak sembuh-sembuh? Ya, berarti ada setan yang menumpanginya, seperti itu. Kedutan dan kesemutan di tubuh, mencium bau wangi tanpa wujud, ya, cium bau dupa atau bau kembang, bunga kantil dan lain sebagainya, tapi ketika dicari nggak ada, ya. Kemudian mencium bau, melakukan tindakan di luar kendali, ya, melakukan hal-hal yang tidak bisa dia kendalikan. Berikutnya, gangguan fisik, ya, keguguran. Keguguran itu banyak sekali dari setan. Keguguran. Ada satu, saya pernah menangani perempuan yang sering keguguran. Ternyata dia disihir. Apa upah jin yang menyihir dia itu? Dia disuruh ke situ supaya memberikan penyakit. Upahnya adalah janin si wanita itu. Jadi setiap dia terjadi pembuahan, maka janin itu jadi milik jin. Dia dimakan sama jin itu. Seperti itu, ya, keguguran. Makanya ibu hamil harus sering, ada bukunya itu, wirid ibu hamil, ya. Nah, itu dilazimin, ya, dilazimin supaya tidak terkena ini. Kemudian ada juga ibu-ibu di tebing tinggi juga saya tangani seperti itu, keguguran karena jin. Ya, sudah 8 bulan, akhirnya anak dalam kandungannya meninggal, ya, karena dia terkena, ibu itu terkena sihir. Waktu acara di Ustadz Nai ikut dia. Kemudian masalah lambung, baik asam lambung, mah, apapun namanya yang di lambung-lambung itu, ya, itu banyak dari jin. Saya pernah banyak menangani kasus seperti itu. Bolak-balik rumah sakit, opnam, ya, di rumah sakit dibilang jantung, nanti pindah rumah sakit dibilang mah, pindah rumah sakit dibilang paru-paru, ya, ternyata dirukyah karena jin. Setelah dirukyah sekali 2 kali, alhamdulillah sembuh. Di sawit seberang, Langkat, ya, ada ibu-ibu yang selama 8 tahun itu tidak bisa puasa karena menderita penyakit mah akut. Kalau dia sudah puasa jam 11 siang itu sudah gulung-gulung, sakit, akhirnya batal. Ya, saya rukyah pada saat itu 2 hari menjelang Ramadan, saya rukyah, sekali saya rukyah. Setelah itu bulan Ramadan dia sudah bisa puasa. 3 hari Ramadan saya datang lagi, saya tanya, udah puasa ibu? Udah, alhamdulillah sudah sembuh. Bukan sudah sembuh, tapi dia sudah bisa puasa. Ya, nah, seperti itu. Jadi yang lambungnya sering sakit, bu, ngisep-ngisep, mah atau asam lambung, bisa-bisa karena itu gangguan setan. Dan biasanya sihir yang sakitnya, keluhannya di lambung itu karena sihirnya kemakan. Sihirnya itu melalui makanan, sehingga dia menyakiti di lambung. Berikut, pendarahan akut, sakit bekas operasi, bekas kecelakaan. Ingat, yang pernah dioperasi, bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah dioperasi, ataukah operasi tadi seperti sesar itu, ya, sering sekali di situ terjadi jadi rumah setan, ya, rumah jin. Biasanya ciri-cirinya mungkin nyerinya itu nggak sembuh-sembuh. Sudah 5 tahun sakit tapi nggak sembuh-sembuh. Kemarin waktu sesi pelatihan rukyah di Binjai, ada ibu-ibu yang mengalami hal itu. Dia pernah operasi sesar, tapi selama 6 tahun sampai hari ini itu nggak sembuh. Apanya? Masih sering cekit gitu. Masih sering sakit, nyeri. Nah, alhamdulillah setelah dirukyah, insya Allah sembuh. Ya, setelah dirukyah sembuh. Kemudian di Malaysia juga ada bapak-bapak setelah operasi, ya, saya lupa nanya operasi apa. Setelah operasi itu di samping bekas jahitan itu membendol seperti ini, jendol seperti kelenjar, tapi keras. Kemudian pada saat itu sebenarnya bapak itu sudah sering jumpa sama saya, sudah sering konsultasi, tapi belum pernah sempat ke rukyah. Pada saat itu ketika saya mau pulang, besoknya pulang, malamnya ini mereka datang, satu kampung itu datang ramai sekali ke hotel itu, sampai orang hotel pun heran. Ketika saya rukyah, ternyata reaksi dan jinnya itu tepat di tempat bekas operasi yang bendol itu.
setelah selesai diruqyah, dipegang, itu sudah kenyal, nggak keras lagi dan nggak sakit lagi, seperti itu ya, bekas operasi. Kemudian atau bekas kecelakaan juga bisa ya. Kemudian ginjal, usus buntu, wasir, ini juga gangguan setan ya, banyak kan. Tidak bisa melakukan gerakan sholat, termasuk nggak bisa sujud dengan sempurna, nggak bisa ruku dengan sempurna, dan lain sebagainya. Kemudian kerusakan syaraf, stroke, sulit sakaratul maut, ya sakaratul maut sampai 1 minggu misalkan, atau sampai 3 hari, ya itu perlu diruqyah, ya karena bisa jadi dalam tubuhnya ada jin. Kemudian impotensi, ya itu juga ternyata gangguan jin, ya. Kemudian mandul. Jadi ada sihir ikatan namanya, dan ini adalah sihir yang paling dahsyat, yaitu sihir impoten. Seorang suami tidak bisa mendekati istrinya, ya. Dia normal kalau nggak bersama istrinya, tapi kalau sudah dekat sama istrinya jadi nggak normal, jadi impoten. Ya, ini sudah beberapa kali kita tanganin. Salah satunya ada sekretaris di Auri, ya, sekretaris di Auri, bendahara Auri, ya, itu mengalami seperti ini, ya. Kita terapi di ruqyah, alhamdulillah sekarang sudah punya anak. Kemarin nelpon saya waktu mau akekohan, ya, sudah punya anak, artinya sudah terbebas dari penyakit tadi. Kemudian gangguan saat tidur, insomnia, susah tidur itu dari jin ya. Kemudian susah bangun subuh, kalau nggak disiram sama air 1 gayung nggak bangun misalkan. Atau tindihan, sering tindihan, terhimpit sesuatu, ya, sering tindihan itu juga dari jin. Kemudian mimpi buruk, mimpi jumpa ular, mimpi jumpa harimau, mimpi jumpa tikus, atau mimpi jumpa binatang-binatang yang menyeramkan dan lain sebagainya, ya. Atau mimpi jumpa binatang yang aneh yang tidak pernah kita lihat di bumi, itu menandakan dia gangguan jin. Kemudian mimpi loncat dari ketinggian, kalau mimpi itu berada di atas bukit aja atau di atas bangunan aja, mau loncat aja, seperti itu. Kemudian mimpi buruk, mimpi loncat, gigi bergemetar saat tidur, yang bunyi kertek. Kemudian mimpi kuburan atau ahli kuburan, ya, sering asal mimpi mesti di kuburan. Kemudian bangkit orang yang ada di kuburan, ngejar-ngejar dia misalnya. Nah, itu ciri-ciri ya, mimpi kuburan. Mimpi yang jadi nyata, malamnya mimpi, besoknya kenyataan, itu salah satu ciri. Kemudian mimpi diperkosa jin, ini banyak kejadian bagi perempuan. Untuk perempuan sering kejadian ya. Kemarin sekitar 4 hari yang lalu ada mahasiswi datang ke saya juga mengeluhkan seperti ini, ya. Jadi itu perbuatan setan. Gangguan lain, kristenisasi goib, ya, ada orang yang dikristenkan dengan goib, dengan sihir. Kemudian pemurtatan goib. Kemudian gangguan jin pada anak. Ini gangguan jin pada anak, pertama hiperaktif, anak hiperaktif. Kemudian autis, cacat mental dan jasad. Anak indigo, pembantah, tidak mau sholat dan belajar Al-Quran.